He was born to be a king. Dia lahir sebagai raja. Bukan menjadi raja karena dia adalah raja. Matius pasal 2 menceritakan ketika raja ini lahir, raja di atas segala raja. Ada raja yang lain, yaitu Herodes pada waktu itu. Ada 3 raja yang hadir di sana. Ada raja dari timur, yaitu orang-orang Majus. Dan kemudian ada Herodes, gambaran tentang kerajaan dunia dengan semua sistemnya. Tetapi raja segala raja invade, datang ke dunia ini untuk menegakkan aturan. The King of Kings was born into a kingdom of this world that is in a mess. He was born as a king. He born to rule. Dia lahir sebagai raja. Dia lahir untuk memerintah. Jesus who died, now glorified. Dia lahir sebagai raja. Bukan menjadi raja. Kalau menjadi raja berarti dia belum raja. He is the king. He was born as a king. Dia lahir sebagai raja. Itu sebabnya ketika banyak orang ingin mengangkat dia menjadi raja, Yesus menolak. Mengapa? Kamu tidak bisa mengangkat seseorang menjadi raja kalau dia adalah raja. He is the king. You want it or not, he is the king. And he come to rule and to reign. 2000 tahun lalu dia lahir sebagai bayi. Bayi kecil di kandang yang kotor, yang hina. Tidak ada orang yang mengenali kecuali orang-orang sederhana seperti gembala, domba-domba. Tapi ada yang lain yang mengenali siapa anak yang lahir di palungan yang kotor, yang hina ini. Dan dia adalah 3 orang raja dari timur. Terjemahan kita cuma ditulis orang Majus dari timur. Bahasa Inggrisnya disebut the wise man from the east. But it not just the wise man, but this is the king. The king from the east. The wise king from the east. Raja yang bijaksana dari timur, itu yang lebih tepat. Bagaimana kita tahu ini 3 orang ini bukan cuma orang Majus biasa, bahwa ini adalah raja? Saudara bisa lihat dari upeti yang dibawa. The gift that these 3 wise men brought to Jesus. Itu adalah persembahan yang cuma dibawa untuk raja, dari raja. Dia raja waktu itu, tapi sekarang dia raja di atas segala raja. He died, tapi jalan menuju menjadi raja segala raja, jalannya adalah jalan tidak enak. Yesaya 53 berkata begini. Isaiah 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tapi ia ditikam karena pemberontakan kita. Dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. By his stripe we are healed. Coba, dia lahir terhina di kandang yang hina, yang kotor. Dia mati juga dihina dan dihindari orang. This is the lives of Jesus. Tapi kemudian hari ketiga dia bangkit. Diangkat dalam kemuliaan. He raised into glory as the King of glory. Pada hari ketiga. Tapi jalan menuju kemuliaan sebagai raja adalah dihina, dihindari orang. Saya tidak tahu saudara pernah dihina enggak sama orang? Pernah dihindari orang enggak? Ditolak orang. Tapi sepertinya itu menjadi mark, tanda dalam kehidupan seorang Samuel Saputra. Dihina, sangat dihina, dicaci maki, jadi hal yang sangat biasa. Hari ini, the road to glory, jalan menuju kemuliaan, itu bukan jalan lebar, tapi jalan yang sempit. It's a narrow way, the road to glory. Yesus lahir di kandang yang hina. Dia mati telanjang, dihina, dihindari orang. Tapi dia lakukan itu untuk semua kita. Untuk memberikan sebuah teladan bagi kita dalam kehidupan ini. Jadi kalau sudah dihina orang, Yesus dihina. Kalau sudah pernah mengalami dihindari orang, Yesus pernah dihindari orang. Kalau sudah ditolak, Yesus pernah ditolak. Jadi itu sebuah hal yang normal dalam kehidupan. Hari ini kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat roti dan anggur. Mari kita berdiri bersama-sama ya. We're gonna take bread and wine together. Thank you, Lord. Dia raja yang lahir di kandang hina. Dia mati dihina. Tapi sekarang dia dimuliakan sebagai raja. Dia ambil dosamu, dia lakukan itu karena pemberontakanmu. Supaya ini, dosamu diampuni. Penyakitmu disembuhkan. That by the stripes of Jesus you are healed. Apapun penyakitmu, engkau terima kesembuhanmu hari ini. Sambil ambil roti ini. Just receive your healing. Receive your recovery, your restitution, your restoration. Terima pemulihanmu. Hidup lamamu berakhir di kayu salib. Your old life end at the cross. But your new life begin at the resurrection. Akhir hidupmu, masa lalumu berakhir di kayu salib ketika Yesus mati. Tapi sejarah hidup yang baru, your new journey, your new life, mulai ketika Yesus bangkit dari kematian bagimu. Dan Yesus sudah bangkit 2000 tahun lalu. Hari ini kita merayakan kelahirannya bulan ini, tapi kita juga merayakan kematian dan kebangkitannya untuk kita. We're celebrating the King of Glory. The King of King. Raja segala raja yang dia berkata, I'm coming back soon. I'm coming back soon. Aku akan datang kembali dengan segera. Kalau waktu bayi aja, raja ini bawa emas, perak dan kemenyan. Persembahan yang sangat mahal dan mulia. Oh betapa lagi kedatangannya dia sebagai raja di atas segala raja. Persembahan seperti apa yang kita harus bawa kepadanya, yang layak dia terima sebagai raja di atas segala raja. Bukan persembahan yang murahan, yang tidak punya nilai, tapi hidup kita yang kita berikan kepadanya.
Saudara, silakan saudara duduk. Saya ingin bacakan perikop dalam Lukas pasal 2 biar musik terus main. Pada waktu itu, Luke chapter 2 and verse 1 until 6. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ini sensus penduduk. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-6, ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pesan dari ayat ini adalah ini. Is there a room in your house for him? Adakah kamar di rumahmu untuk dia? Kota Bethlehem penuh padat pada waktu itu karena semua orang kumpul di Bethlehem karena sensus penduduk. Nah, sering dikatakan there's no in the room. Kata in sering kita terjemahkan motel atau hotel. Tapi itu terjemahan yang tidak tepat. Dr. Lukas dia memakai kata bahasa Yunani yang berbeda untuk kata in di sini, saudara. Untuk kata in atau hotel, saudaraku, itu dipakai kata pandeon. Itu untuk kata motel atau hotel. Kata pandeon ini untuk kata in itu dipakai ketika orang Samaria yang baik hati yang kemudian dirampok di tengah jalan. Dan kemudian dibawa ke penginapan. Dan kemudian dikatakan dia titip uang. Kalau kurang aku akan datang kembali untuk membayarnya. Itu hotel. Itu motel. Tapi kata in yang dipakai di sini, saudara, dalam bahasa Yunaninya, itu bukan kata pandeon, tetapi dipakai kata kataluma in the Greek word, the word in, kataluma in the Greek word. Yang memiliki pengertian, it's not a hotel room, but it's a guest house. A guest house, it's a guest room in somebody's house. That's what the inn is. A guest room in the guest house. Kamar tamu dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga. Jadi waktu Maria sudah waktunya bersalin. Dan kita bersuka cita juga hari ini. Karena Mas Sigit berhasil menghamili istrinya. Oh, agak kasar ya kata itu ya. Mas Sigit, congratulations. You are successfully impregnated your wife. Iya, beri tepuk tangan dulu dong. Nita istrinya sudah hamil, saudaraku. Baru beberapa hari kemarin saya di BB sama Nita. Bilang, Dad aku positif hamil. Saya bilang, congratulations, sukses. Sampaikan buat suamimu, kamu berhasil menghamilinya. Gitu. Ya, nah, Maria gendut. Gendut. Waktunya bersalin. Dikatakan tidak ada penginapan dalam terjemahan kita. Tapi yang tepat adalah ini. Memang tidak ada motel. Kata
rumah di situ adalah kamar dalam sebuah keluarga. Ingat orang Yahudi, setiap keluarga selalu mereka punya kamar tamu. Kamar untuk guest. Every Jewish family have a guest room for family. Kenapa begitu? Karena mereka mempercayai firman Tuhan. Bahwa ketika mereka menyambut, mereka diberi perintah sama Tuhan dalam hukum Taurat untuk menampung orang asing dan pendatang di rumah mereka. Buat orang Yahudi, menampung tamu di rumah mereka, orang asing dan pendatang itu berkatnya luar biasa. Bahkan Alkitab begini, ketika kamu menampung orang lain, this is the power of hospitality. Ketika kamu menampung orang di rumahmu, kamu tanpa sadar sedang entertaining angels. Kamu tanpa sadar kamu sedang menjamu malaikat dalam rumahmu. Jadi setiap keluarga Yahudi pasti punya ruang tamu, kamar khusus buat pendatang di rumah mereka. Karena itu budaya Yahudi. Jadi ketika Maria dan Yusuf sampai ke Bethlehem, waktunya mau melahirkan, apa yang terjadi? There's no room. Ruang tamunya udah terisi, karena itu adalah momen sensus penduduk, keluarga semua kumpul. Nah, setiap rumah Yahudi, mereka punya tempat kandang untuk hewan mereka. Dan kemungkinan besar, sapi-sapinya, kambing dombanya nggak ada. Karena Alkitab berkata, para gembala di padang sedang mengembalakan domba-domba. Jadi kemungkinan kandangnya kosong di rumah itu, di salah satu rumah itu. Jadi ketika mencari tempat ruangan, tidak ada kamar dalam rumah itu. Dan tuan rumah berkata, kalau mau ada kandang domba di belakang rumah. Dombanya gak ada. Dan itu yang diambil sama Yusuf. Dan Yesus lahir di kandang ini. Dia lahir dalam kesederhanaan. He was born in simplicity. Dia lahir dalam kesederhanaan. Dia lahir di kandang yang kotor dan kandang yang hina. Untuk memberitahu tentang semua kita adalah seperti kotoran itu. Tuhan Raja segala raja mencium bau kotoran itu. Karena itu yang Yesus lakukan terhadap kita. Kita semua kotoran, kita semua bau, kita semua sampah. Tapi Yesus datang untuk kita. Cuma untuk memberitahu betapa Dia mencintai dan mengasihi kita. Tapi Tuhan yang dahsyat dan ajaib, Dia bisa ubah kotoran menjadi emas. Dia bisa ubah sampah menjadi permata. Itu Tuhan kita. Cuma jalan menuju ke sana memang adalah bukan jalan yang lebar, tapi jalan penderitaan, jalan salib, jalan yang sempit yang harus kita lalui. Dan ini menjadi landasan tema untuk kita tahun depan sebagai keluarga di Father's House. Karena kita akan fokus kepada building family for better generation untuk 2015 ini. But you have to begin with this. Apakah di rumah saudara ada ruang buat Yesus di situ? Is there a room for Jesus in your house? Is there a space? Kalaupun ada ruangan di rumahmu, sebagai apa Yesus? Is he a guest there? Atau dia kepala dalam rumah itu? There's no room di rumah itu. Karena semua kamar tamu sudah dipakai. Sehingga yang ada cuma kandang yang hina. Tapi hari ini dia sedang mencari keluarga-keluarga di mana Yesus bisa lahir di situ, berkarya di situ, memerintah di situ, dan berjaya di situ. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, kata Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. I'm standing at the door and knock. Wahyu 3:20, Revelation 3:20.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mungkin Yesus sudah ada dalam hati saudara. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada di dompet saudara? Sudah ada di emosi saudara? Sudah ada di pikiran saudara? Sudah adakah di dalam ide-ide dan gagasan saudara? Apakah Yesus sudah masuk di dalam studi saudara? Apakah Yesus masuk di karir saudara? Apakah Yesus masuk dalam keuangan saudara? Apakah Yesus masuk di pekerjaanmu? Karena Yesus bisa dalam rumah, tetapi dia tidak menguasai rumah itu. Dia terus mengetuk hari ini. Hari itu 2000 tahun lalu. Saya yakin dia mengetuk setiap rumah. Adakah kamar tamu? Is there a guest room for me? Adakah ruangan, adakah kamar untuk Yesus lahir? Dia ketuk setiap rumah. Tapi semua penuh. All full. He had to born in the dirty mangers. Tapi hari ini dia sedang mengetuk pintu kita. He's standing at the door. Dia mengetuk pintu hati kita. Mengetuk pintu pikiran kita. Mengetuk pintu jiwa kita. Mengetuk pintu emosi perasaan kita yang mudah marah, yang tidak bisa terkendali, yang mudah tersinggung. Dia sedang mengetuk. Karena kalau Yesus masuk di emosi saudara, engkau akan jadi, tidak akan punya emosi yang temperamental dan mudah tersinggung dan mudah kecewa dan sakit hati. Apakah dia masuk? Dia sedang mengetuk pintu pikiranmu. Sehingga pikiranmu tidak lagi jadi pikiran yang kotor, pikiran yang liar, tidak punya tujuan dan fokus dalam hidup ini. Karena ketika Yesus masuk di pikiranmu, dia masuk dalam keinginanmu, masuk di keluargamu, masuk dalam rumah tanggamu, masuk dalam setiap hubunganmu. Ingat, dia raja, tapi dia bukan raja yang suka maksa. He is not a dictator. He knock. Dia mengetuk. Walaupun bisa saja dia tendang pintu rumah itu. Walaupun bisa saja, walaupun saudara enggak, saudara yang pegang kunci rumah itu bisa saja, saudaraku, dia buka. Karena dia enggak perlu kunci kalau mau masuk dalam rumah. Tapi dia raja. Dia tetap mengetuk. Karena dia raja yang bijaksana, dia raja yang mencintai, dia raja yang mengasihi, dia raja yang lemah lembut. Dia tidak akan masuk kecuali saudara membukanya. Dia tidak akan masuk dalam pikiranmu kecuali engkau membuka pikiranmu untuk Yesus. Dia tidak akan masuk dalam emosimu kecuali engkau izinkan dia masuk dalam perasaanmu dan menguasainya. Dia tidak akan masuk dalam keuanganmu. Beberapa engkau dia tidak masuk dalam keuanganmu. Sehingga engkau bolak-balik terus punya kesulitan dalam keuangan. Izinkan dia masuk. Dia akan terus mengetuk. Tapi dia tidak akan paksa buka pintu. You have to open the door. Dia berkata, aku berdiri di muka pintu hari ini. Dan mengetuk. Dan mengetuk. 1700. Ada seorang petani yang kotor. Dia pakaian sederhana. Dia mau masuk, mau check in di sebuah hotel di Baltimore. Hotel besar dan mewah. Tapi manajer hotel ini menolak. Ini petani yang berpakaian kotor hari itu mau check in di hotel mewah ini. Ditolak. Karena dia takut nanti ini hotel bintang yang datang kayak orang rendahan, orang biasa, nanti image-nya hotel ini jadi rusak, kotor hotelnya. Ditolak.
Baru kemudian manajer hotelnya ini sadar dan tahu, diberitahu bahwa ini petani, ini namanya Thomas Jefferson. And he is the vice president. Dan dia adalah wakil presiden, Thomas Jefferson. Ketika tahu itu wakil presiden, manajer hotel ditelepon. Dia bilang, oh please, kami siapkan kamar suite room buat kamu. Kami siapkan kamar yang terbaik buat kamu. Tapi kemudian Thomas Jefferson dia berkata, thank you, I have a room already. If there is no room for a farmer like me in this hotel, then there's no room for vice president in this hotel. Thomas Jefferson, wakil presiden Amerika, dia berkata, kalau nggak ada kamar di hotel ini untuk seorang petani seperti saya, maka tidak ada kamar di sini. Maka hotel ini tidak layak untuk wakil presiden untuk tidur di sini. Dia menolak tawaran kamar suite room di hotel itu. Sederhana. Karena manajer hotel melihat Thomas Jefferson tidak penampilan seperti wakil presiden. Dia seperti seorang petani biasa ketika mau check in itu. Hari ini, mungkin Yesus akan datang ke rumah saudara ngetok dan berkata, boleh nggak aku bermalam di rumahmu? Mungkin saja dengan pakaian cumpang camping. Mungkin saja dengan penampilan kok nggak seperti Yesus. Jangan menyesal seperti manajer hotel ini. Ketika dia ingin menyediakan kamar suite buat Thomas Jefferson, dia menolak. Hari ini, yuk datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Let's open the door for him. Buka kamar untuk dia. Di rumah saudara, di keuangan saudara, di bisnis saudara. Amin. Let's all stand. Mari kita berdiri sama-sama.